Tumpata. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus tentang komunikasi bisnis yang tidak efektif di sebuah perusahaan PT Garuda Indonesia. Komunikasi bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Melalui komunikasi yang baik, informasi dapat disampaikan dengan jelas, keputusan dapat diambil dengan tepat, dan kerjasama antar pihak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik kesalahpahaman, bahkan merusak reputasi perusahaan itu. Penjelasan singkat untuk komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, maupun pesan dalam lingkungan bisnis yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi bisnis yang efektif biasanya memiliki beberapa unsur penting, seperti pesan yang jelas, penyampaian informasi yang transparan, adanya koordinasi antar pihak, serta adanya komunikasi sesama arah. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi, maka komunikasi dapat tidak berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus komunikasi bisnis yang kurang efektif terjadi pada perusahaan maskapai penerbangan Indonesia, yaitu Garuda Indonesia pada tahun 2019. Pada saat itu, perusahaan mengumumkan laporan keuangan yang menyatakan bahwa perusahaan berhasil mencatat keuntungan. Namun, adanya laporan tersebut menimbulkan kontroversi karena dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Alasannya mereka adalah karena mereka menilai bahwa pencatatan keuntungan tersebut belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Perbedaan pendapat ini kemudian menjadi perhatian publik dan banyak diberitakan oleh media-media sosial lainnya. Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi internal dalam perusahaan belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal koordinasi antara manajemen dan komisaris. Seharusnya juga sebelum laporan penting seperti laporan keuangan dipublikasikan kepada masyarakat, seluruh pihak internal perusahaan sudah memiliki pemahaman dan kesepakatan yang sama. Harusnya di sini ada komunikasi yang tidak efektif. Dari kasus tersebut, kita bisa memaparkan beberapa contoh komunikasi bisnis yang tidak efektif, yaitu karena pertama, kurangnya transparansi informasi dari pihak manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Kedua, kurangnya koordinasi internal sehingga terjadi perbedaan pandangan antara pihak manajemen dan komisaris. Dan yang ketiga, perbedaan pemahaman terhadap informasi penting yang seharusnya bisa diselesaikan melalui diskusi dan komunikasi yang lebih terbuka. Dan di sini bagaimana sih komunikasi bisnis yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut? Agar masalah seperti ini tidak terjadi, perusahaan perlu menerapkan komunikasi bisnis yang efektif. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: pertama, meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi, terutama terkait keputusan atau laporan yang penting bagi perusahaan. Dan yang kedua, membangun koordinasi yang baik antar pihak, seperti antara manajemen, komisaris, dan pihak terkait lainnya. Dan yang ketiga, mendorong komunikasi dua arah sehingga setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau masukan sebelum keputusan diambil. Dari semua yang sudah saya sampaikan di sini, penutupnya ya, dari studi kasus ini kita dapat memahami bahwa komunikasi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menimbulkan konflik internal, kesalahpahaman, bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan itu. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu membangun sistem komunikasi yang jelas, terbuka, dan terkoordinasi dengan baik. Dengan komunikasi yang efektif, perusahaan dapat menjaga kepercayaan, memperkuat kerjasama, serta mencapai tujuan bisnis secara lebih optimal. Ya, sekian yang saya sampaikan. Penyampaian saya tadi dengan cara komunikasi yang tidak efektif dalam perusahaan Garuda Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.